Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM A1N118048, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi sejarah Indonesia masa kolonial. Bab 1 yaitu proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. A. Latar belakang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara bangsa Eropa dan Asia yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan zaman kegelapan, dan membuat tatanan hidup bangsa di Eropa menjadi kacau. B. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pada permulaan abad pertengahan, orang-orang Eropa telah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani, mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat terputus. C. Perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Pada bulan April 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa menuju ke Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 kapal. Peperangan ini pecah segera setelah kedatangannya dan berlangsung secara sporadis. D. Perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia. Spanyol memulai kolonisasi di Sulawesi Utara 1550. Spanyol mendirikan benteng di Wenang dengan cara menipu kepala welak lolong lasut menggunakan kulit sapi dari Benggala, India, yang dibawa dari Portugis ke Minahasa. Perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia. Besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perdagangan rempah-rempah didukung oleh pengusiran bangsa Portugis menyebabkan pengusaha Belanda bersaing untuk berlayar ke Maluku. F. Perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun. Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811. Bab 2 yaitu sistem tanam paksa di Indonesia. A. Latar belakang. Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah faktor kesulitan keuangan yang untuk membiayai keperluan militer sebagai Belanda yang digunakan untuk akibat perang Jawa atau Diponegoro di Indonesia. B. Ketentuan pokok sistem tanam paksa. A. Lahan yang disediakan untuk tanam paksa wajib harus atas persetujuan penduduk. B. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 bagian. C. Dampak sistem tanam paksa terhadap bangsa Indonesia. 1. Dalam bidang pertanian, 2. Dalam bidang sosial, 3. Dalam bidang ekonomi. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.